Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 586. Bersihkan nama keluarga Brahma. Adinata masih tidak terintimidasi. Selusin orang menodongkan senjata ke kepalanya dan menolak mundur tetapi maju. Dia mengambil inisiatif untuk mengambil langkah lebih dekat dengan Park Sung-woo. Adinata menatap Park Cheng-yu dengan tajam dan berkata, kamu berani menembakku? Apakah kamu ingin keluarga Brahma dan keluarga PU bertarung? Park Cheng-yu menjawab, keluargamu tidak akan pernah melakukannya untukmu. Sebelum Park Cheng-yu selesai berbicara, Adinata melanjutkan dengan keras. Kamu berani menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan? Selama Adinata meninggal di sini dan keluarga Brahma marah dan menghasilkan teknologi dan senjata yang melampaui dunia ini selama beberapa dekade, seluruh dunia akan berada dalam kekacauan. Pada saat itu, bahkan 8 keluarga besar tidak akan dapat memiliki tempat tinggal yang damai di sudut manapun di bumi. Park Cheng-yu sangat marah. Persetan, jangan berpikir kamu begitu penting. Apakah kamu mati atau tidak akan mempengaruhi dunia sama sekali. Kamu pikir kamu ini siapa? Aku akan membunuhmu hari ini. Mari kita lihat apakah keluargamu berani berperang dengan keluarga PU kami untukmu. Park Cheng-yu hendak memberi isyarat dan mengeluarkan perintah kepada anak buahnya untuk menembak Adinata. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Ledakan, suara keras terjadi di luar gedung. Namun semua orang di dalam gedung juga merasakan gedung berguncang. Brengsek, Park Cheng-yu berpegangan pada dinding untuk menstabilkan tubuhnya. Dan dia segera menjadi panik. Pergi dan periksa, suara apa tadi? Adinata tetap tidak bergerak dan berkata, Park Cheng-yu, saya pikir Anda orang-orang keluarga PU tidak berguna. Saya tidak memiliki persiapan sama sekali. Apakah saya akan datang ke sini? Sejujurnya, setiap gerakan yang saya lakukan di sini pindah. Semua anak buah saya bisa melihat dia. Pada saat ini, anak buah Park Cheng-yu segera mengeluarkan iPad dengan teknologi masa depan dan menunjukkan kepada Park Cheng-yu pemandangan di luar gedung melalui proyeksi holografik dengan mengatakan, Tuan, ada jet tempur di luar yang membombardir gedung kita. Ketika Park Cheng-yu melihatnya, dia mengerutkan kening. Sial, itu Zephyr keluarga Brahma. Orang-orang dari keluarga PU relatif akrab dengan Zephyr keluarga Brahma. Sebelumnya, kakak kedua Adinata, Xuan Brahma, berkali-kali datang ke negeri Han untuk mencari Park Xuan R ala Hefeng nomor 2, dan akhirnya bertengkar dengan jet tempur keluarga PU. Dia tahu kekuatan Zephyr. Adinata berkata, Park Cheng-yu, aku jamin selama anak buahmu menembakku. Detik berikutnya, Zephyrku akan menghancurkan seluruh bangunan menjadi berkeping-keping dengan cangkang. Kamu juga akan dikuburkan bersamaku. Jika kamu ingin mati bersamaku hari ini, datanglah. Park Cheng-yu mengepalkan tinjunya dengan marah. Saat ini, dia tidak berani bertindak gegabah lagi. Pewaris keluarga PU saya yang bermartabat, dia hanyalah sampah dari keluarga Brahma. Sungguh tidak layak mati dengan kehidupannya yang menyedihkan. Park Cheng-yu berpikir dalam hati. Tidak ada jalan lain, Park Cheng-yu harus memerintahkan bawahannya. Semuanya, letakkan senjatamu. Selusin senjata segera ditarik, dan pada saat yang sama, pemboman di luar gedung segera dihentikan. PU Cheng-yu tidak bisa membunuh Adinata, jadi dia menghinanya dengan kata-kata, Adinata, keluarga Brahma MU benar-benar tidak berguna. Apa yang kamu lakukan di Departemen Estetika Medis keluarga PU kami? Kamu harus berada di sini untuk mencuri inti kami. Teknis, kan? Oh, kamu adalah keluarga sampah. Jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengimbangi level kami, curi saja. Bahkan jika kamu mencurinya, keluarga Brahma kamu tetaplah sampah. Itu adalah keluarga sampah paling banyak di antara yang lain. 8 keluarga besar. Adinata sangat marah. Dia sudah menduga bahwa keluarga PU yang sombong pasti akan meremehkan keluarga Brahma. Dia paling membenci sikap mementingkan diri sendiri dari keluarga PU. Namun, Adinata tidak menanggapinya dengan marah. Saat ini, Adinata telah mengalami begitu banyak pengalaman dan menguasai keterampilan percakapan yang lebih maju. Dia ingat ketika dia menikah dengan keluarga Wibisana, dia dipandang rendah oleh keluarga Wibisana atau orang lain dan berpikir bahwa dia adalah seorang pekerja lepas dan sia-sia tanpa uang. Adinata tidak menanggapi dengan marah. Adinata hanya tersenyum ringan, karena dia tahu bahwa dia lebih kaya dari mereka. Jadi ejekan mereka hanyalah lelucon di mata Adinata. Situasinya sama hari ini. Jika Adinata marah dan membuat keributan besar dengan Park Cheng-woo, itu hanya akan membuat keluarga PU merasa bahwa keluarga Brahma benar-benar tidak berguna dan sampah. Tidak, kali ini, aku harus membuat keluarga PU menghormati keluarga Brahma kita. Adinata tidak menjawab dengan marah. Dia juga tidak melakukan gerakan lain. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Ketika Park Cheng-yu mendengar Adinata tertawa, dia merasa sangat aneh dan bertanya, mengapa kamu tertawa? Adinata tertawa dan berkata, aku menertawakan ketidaktahuan dan kebodohanmu. Kamu sebenarnya mengira keluarga Brahma kita adalah yang terburuk di antara 8 keluarga besar. Hahaha,
Konyol sekali. Kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Brahma kita yang bermartabat akan mencuri obat dari keluarga PU kamu yang tidak berguna? Benar-benar menggelikan. Park Cheng-yu sangat marah setelah mendengar ini. Sungguh keterlaluan. Keluarga Brahma MU adalah keluarga terburuk di antara 8 keluarga besar. Hal ini diakui oleh 8 keluarga besar kami. Bahkan jika kamu adalah kakak tertuamu dan kakekmu ada di sini hari ini, kamu harus mengakui fakta ini. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengolok-olok tingkat medis keluarga PU kita? Obat yang dibuat oleh keluarga PU kita. Keluarga Brahma MU tidak akan mampu mengejar ketinggalan dalam 100 tahun. Adinata masih tidak marah dan berkata sambil tersenyum, tingkat medis keluarga Hangwo PU memang tidak buruk. Bahkan kakek saya memujinya. Bukan karena tingkat medis keluarga Hangwo PU telah berkembang hingga saat ini. Tidak disengaja, Park Cheng-yu menjadi bangga. Yuhu, kakekmu adalah seorang lelaki tua yang relatif mampu mengenali fakta. Saya bertemu dengannya sekali pada pertemuan terakhir 8 keluarga besar. Dia sangat terkesan dengan tingkat medis keluarga PU kami. Tapi aku sangat mengagumimu. Adinata berkata, saya belum selesai berbicara. Kakek saya berkata bahwa pengobatan keluarga PU Anda dapat berkembang begitu cepat. Bukan secara kebetulan, tetapi secara tidak sengaja. Wajah PU Cheng-yu segera berubah. Apa katamu? Beraninya keluarga Brahma MU memandang rendah keluarga PU kami? Adinata berkata, tentu saja kami meremehkan Anda. Jadi kami terkejut bagaimana seorang dokter seperti Anda yang memulai karirnya di bidang bedah plastik dapat melakukan pengobatan paling canggih di dunia. Namun, meskipun Anda berkembang sangat cepat dan dapat dibandingkan dengan beberapa keluarga besar di Eropa dan Amerika, Anda masih belum seberapa dibandingkan dengan keluarga Brahma kami. Park Cheng-yu tertawa, hahaha, anakmu sangat pandai mengucapkan kata-kata besar. Dari segi medis, bahkan keluarga Ross dan George di Amerika Serikat tidak akan berani mengucapkan kata-kata sebesar itu di depan keluarga PU kami. Beranikah kamu mengatakan bahwa obat keluarga PU kami tidak layak disebutkan di depan keluarga Brahma kamu? Adinata, sepertinya kakekmu belum memberitahumu dengan jelas tentang situasi keluarga Brahma MU. Tingkat medis keluarga Brahma MU masih pada saat Tuhan membantumu beberapa dekade yang lalu. Dan 7 keluarga besar kami telah membuat terobosan baru melalui kerja keras selama 20 tahun dan mengandalkan penelitian dan upaya kami sendiri. Jika kamu ingin disalahkan, kembalilah dan salahkan ayahmu yang tidak berguna. Hahaha. Bab 587. Ada dewa di keluarga Brahma. Park Cheng-yu ini jauh lebih sombong dari yang dibayangkan Adinata. Dia tidak hanya meremehkan Adinata, dia juga meremehkan ayah Adinata. Masyarakat negara bagian Han selalu menaruh perhatian besar pada senioritas. Ketika bertemu dengan seseorang yang satu generasi di atasnya, mereka akan selalu ditegur jika menggunakan kata-kata kehormatan atau bahasa yang sederhana. Namun, Park Cheng-yu berani menyebut ayah Adinata sebagai pecundang. Adinata sangat marah. Kamu, seorang junior, bukan satu-satunya yang menilai kemampuan ayahmu. Sekalipun dia belum mencapai apapun, bukan giliran Anda yang memberitahunya. Adinata mendengus dingin. Park Cheng-yu, mengapa kamu berani membicarakan orang lain? Lihatlah dirimu di cermin ketika kamu punya waktu. Sebagai pewaris keluarga PU, 8 keluarga besar, kamu benar-benar mengirim orang kemana-mana untuk menemukan wanita. Dan masih seorang wanita parubaya. Apa perbedaan antara Anda dan orang kaya generasi kedua di pasar dengan pengejaran kecil ini? Park Cheng-yu sangat marah. Anda benar-benar membandingkan generasi kedua yang kaya sampah di pasar dengan saya yang mulia? Faktanya, tidak hanya Park Cheng-yu yang memiliki rasa superioritas ini, tetapi Adinata juga memilikinya. Tuan muda dari 8 keluarga besar mereka selalu merasa mampu mengendalikan hidup dan mati dunia. Bagaimana rata-rata generasi kedua yang kaya di pasar dibandingkan dengan mereka? Adinata tersenyum dan berkata, jika kamu tidak sebaik generasi kedua kaya biasa di pasar, apakah kamu mencari wanita parubaya? Ada banyak sekali generasi kedua kaya parubaya yang telah bermain dengan mereka berkali-kali ketika mereka masih muda. Muda? Kamu masih memperlakukanku seperti bayi. Park Cheng-yu sangat marah hingga wajahnya tiba-tiba memerah. Dia merasa seperti sedang dipermalukan saat ini. Dia benar-benar ingin terus berdebat dan memberitahu Adinata bahwa inilah yang aku suka. Saya hanya menyukai pesona wanita dewasa. Namun, mudah untuk mengatakan ini tanpa rasa percaya diri. Park Cheng-yu menahannya untuk waktu yang lama dan berkata dengan marah, anak baik, kamu banyak bicara. Kakak laki-lakimu jujur dan jujur. Bagaimana kamu bisa memiliki adik laki-laki yang nakal? Adinata mencibir, jangan putus asa terlalu dini. Kamu belum bertemu saudara laki-lakiku yang kedua. Di antara 3 bersaudara keluarga Brahma, Xuan Brahma adalah kakak laki-laki tertua yang paling kejam dalam perkataannya, paling berbahaya dalam metodenya, dan orang yang bisa membuat orang marah sampai mati. Park Cheng-yu berkata, saya tidak akan berbicara omong kosong lagi kepada Anda. Segera keluarkan barang-barang yang Anda curi di sini. Park Cheng-yu sangat yakin bahwa Adinata datang ke sini untuk mencuri sesuatu. Adinata sedikit malu. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Kotak obat keluarga PU ada di Adinata. Begitu dia digeledah, pasti akan ditemukan. Pada saat itu, pencurian yang dilakukan keluarga Brahma mungkin akan dibawa ke pertemuan 8 keluarga besar, menyebabkan keluarga Brahma dikritik. Pada saat itu,
Adinata tidak hanya akan mempermalukan keluarga Brahma, tetapi Tian Brahma juga akan memakai sepatu kecil untuk dirinya sendiri karena hal ini. Meskipun Adinata belum bisa memikirkan solusinya, dia bisa menggunakan teknik drag terlebih dahulu. Terkadang, solusinya adalah menemukannya secara perlahan tanpa mengetahui cara mengatasinya. Adinata terus memainkan kepribadian arogan dan berkata sambil tersenyum, "Ipeu Chengyu, kamu sangat konyol. Sudah kubilang padamu bahwa di mata keluarga Brahma kami, obat keluarga pumu seperti sampah. Aku seorang bangsawan, kamu anggota keluarga. San, apakah dia akan mengingini barang-barang keluarga PUMU?" Peu Chengyu juga tidak mempercayai kata-kata Adinata. Ya, ada pepatah di negara Tiongkok Anda bahwa Anda tidak pergi ke istana 3 harta karun dengan gratis. Jika Anda tidak mencuri barang-barang keluarga PU kami, mengapa Anda datang ke rumah sakit swasta keluarga PU kami? Saat ini, Adinata memandang Juwita Jayanti, yang masih tak sadarkan diri, dan berkata, Ini ibu mertuaku. Orang-orangmu menipu ibu mertuaku untuk datang ke sini. Aku di sini untuk menyelamatkan ibuku dalam hukum." Park Chengyu mendengus dingin. Jangan lakukan ini padaku. Aku tidak peduli alasan masuk akal apa yang kamu miliki. Hari ini, kamu harus membiarkan aku menggeledahmu sebelum kamu bisa keluar. Obat keluarga PU sangatlah penting. Orang yang bukan dari keluarga PU, bahkan dari 7 keluarga besar lainnya, tidak bisa dibawa pergi begitu saja. Adinata juga berkata dengan marah, Sungguh lancang. Bahkan anggota keluarga Brahma saya dapat digeledah oleh keluarga PU Anda yang rendah hati." Park Chengyu sangat marah. Jelas bahwa teknologi medis keluarga Brahma tidak sebaik keluarga PU. Tapi Adinata terus mengatakan bahwa keluarga Brahma mereka adalah yang paling hebat. Hal ini membuat Park Chengyu tidak merasakan sedikit pun rasa superioritas di depan Adinata. Peu Chengyu berkata dengan marah, "Ya Adinata, kamu terus mengatakan bahwa obat keluarga Brahma kamu lebih baik daripada obat keluarga PU kami. Apakah kamu berani membandingkannya dengan keluarga PU kami?" Adinata tenang dan tenang. Bagaimana membandingkannya?" Park Chengyu berteriak. Kemarilah. Adakah yang baru saja selesai berobat? Bawa satu ke sini." Tak lama kemudian, anak buah Park Chengyu membawa seorang wanita berambut pirang yang masih koma. Dia hanya mengenakan atasan tipis dan pakaiannya berantakan, membuat orang bertanya-tanya apakah sesuatu yang tidak terduga baru saja terjadi. Park Chengyu mengambil wanita itu dan memeluknya, dengan kegembiraan di wajahnya. Adik janda terkasih, selamat atas kembalinya Anda ke puncak penampilan Anda." Park Chengyu mengulurkan tangannya, menyingkirkan rambut dari wajah wanita kulit putih itu, dan menunjukkan wajah wanita itu kepada Adinata. Adinata kaget saat melihat wajah orang lain, yaitu Scarlett Johansson, si janda hitam. Scarlett Johansson adalah seorang aktris SKSI yang sangat terkenal di Hollywood, karena ia berperan sebagai The Black Widow di dalam film bertema Marvel. Ia langsung dipanggil The Black Widow dan The Widow oleh banyak orang. Saudara perempuan. Kemunculan Scarlett Johansson di masa mudanya pasti bisa membingungkan semua makhluk hidup. Bahkan juara NBA 2 kali dan FVP 2 kali keaiduran berkata belak-belakan, "Saya ingin minum Scarlett Johansson, air mandi." Park Chengyu berkata dengan bangga, perhatikan baik-baik, berapa umur Scarlett Johansson? Adinata pernah tinggal di Amerika Serikat selama beberapa waktu, dan dia benar-benar bertemu langsung dengan Scarlett beberapa tahun yang lalu. Saat itu, ketika melihat Scarlett, Adinata merasa Scarlett sudah agak tua. Orang Eropa dan Amerika menua dengan sangat cepat, dan kondisi kulit mereka sangat buruk. Namun sekarang, Scarlett di depan saya memiliki kulit yang kencang dan halus, dan dia tampak persis seperti berusia 20-an. Park Chengyu tersenyum dan berkata, saya telah berhasil mengubah Scarlett yang berusia 40 tahun menjadi berusia 30 tahun. Inilah kekuatan pengobatan keluarga Park kami. Kamu terus mengatakan betapa kuatnya keluarga Brahma. Bisakah keluarga Brahma MU melakukan tindakan yang tidak wajar seperti itu? Adinata berhenti sejenak dan berkata sambil tersenyum menghina, yaitu hanya 10 tahun lebih muda. Begitu saja, keluarga Brahma kita bisa membuat orang 20 tahun lebih muda. Ekspresi bangga Park Chengyu segera berubah menjadi kemarahan. Jika kamu membual, tidak mungkin. Keluarga PU kita belum mampu menaklukkan 20 tahun lebih muda. Bagaimana keluarga Brahma MU bisa melakukannya? Adinata, jangan membual. Jangan membuat rancangan. Adinata juga suka berbicara tentang bukti ketika menyombongkan diri, dan berkata, awalnya, kakek tidak mengizinkan saya mengatakannya, tetapi Anda telah mempermalukan keluarga Brahma kami beberapa kali hari ini. Baiklah, saya akan memberitahu Anda bahwa keluarga Brahma kami sekarang memiliki ayang baru. Tuhan membantu. Itu sebabnya teknologi keluarga Brahma kami berkembang lebih cepat daripada teknologi Anda. Dewa baru. Park Chengyu tertegun sejenak. Alasan mengapa 8 keluarga besar lebih unggul dari keluarga lain di dunia adalah karena pertolongan para dewa. Mungkinkah setelah kematian dewa sebelumnya, muncullah dewa baru? Dan itu juga datang ke keluarga Brahma? Bab 588. Bertaruh. Tentu saja, Adinata hanya berbicara omong kosong tentang dewa baru. Namun, mengatakan ini akan membuat keluarga PU menghormati keluarga Brahma, dan mereka tidak akan dapat memberikan bukti apapun untuk membuktikan bahwa Adinata berbohong. Peu Chengyu berteriak, sama sekali tidak mungkin. Sama sekali tidak ada dewa baru di keluarga Brahma MU. Sekalipun dewa baru muncul, dewa itu akan datang ke keluarga PU kita. Kami, keluarga PU, berdoa kepada Tuhan setiap hari,
meminta Tuhan memberi kami dewa baru. Kalian orang Cina bahkan tidak memiliki keyakinan. Mengapa dewa baru itu mendarat di keluarga Brahma Mu? Adinata tersenyum. Ya kenapa? Tanyakan pada Tuhan sendiri. Oh, ngomong-ngomong, mungkin Tuhan mengira kamu tidak memenuhi harapan. Dia memberimu teknologi medis yang bagus, tapi kamu menggunakannya untuk bermain-main dengan wanita. Kelasnya sangat rendah. Pu Chengyu berkata dengan marah. Ya Adinata, jangan terus-terusan mengatakan bahwa kamu tidak punya bukti. Oke, karena keluarga Brahma Mu begitu hebat dan kamu mendapat bantuan dari dewa-dewa baru, maka kamu bisa membuktikan kepadaku betapa hebatnya keluarga Brahma Mu. Obatnya adalah, coba saya lihat apakah Anda membuat Scarlett 10 tahun lebih muda. Adinata melirik Scarlett dan berkata, obat jenis ini bukanlah obat yang diperlukan. Bagaimana saya bisa membawanya? Baiklah, izinkan saya membawa Scarlett pergi. Setelah 3 bulan, saya akan memberikannya kepada Anda. Tunjukkan padanya bagaimana penampilannya 10 tahun lebih muda. Park Cheng-yu tertawa dan berkata, saya pikir Anda ingin membawa Scarlett pergi dan bermain dengannya selama 3 bulan? Saya belum bermain. Apakah ini giliran Anda? Jika kamu punya nyali, tunjukkan padaku keterampilan medis keluarga Brahma Mu saat itu juga. Melihat postur Pu Chengyu, jika Adinata tidak menunjukkan tangannya dan meyakinkannya, dia tidak akan pernah membiarkan Adinata keluar dari gerbang ini. Saat itu, jika kebuntuan terus berlanjut, jika keluarga Pu, keluarga Brahma, dan 8 keluarga besar lainnya mengetahuinya, saya khawatir akan berdampak buruk. Bagaimanapun, Adinata telah menginvasi wilayah keluarga Pu. Adinata berkata, oke. Kakekku awalnya menyuruhku untuk tidak menunjukkan kekuatan sebenarnya dari keluarga Brahma kita di depan keluarga lain. Aku diminta untuk menunjukkan kelemahan seperti kakak tertuaku dan membiarkan keluargamu yang lain orang-orang salah mengira bahwa keluarga Brahma kita adalah yang terburuk. Tapi aku, Adinata, masih muda dan energik. Bagaimana aku bisa menahan penghinaan orang lain? Hari ini, saya akan memberitahu Anda keterampilan medis sebenarnya dari keluarga Brahma Tiongkok kami. Sekarang, carikan aku pasien yang bahkan keluarga Pu pun tidak bisa menyembuhkannya, dan aku akan menyembuhkannya saat itu juga. Sembuhkan pasien yang tidak dapat disembuhkan bahkan dengan keterampilan medis keluarga Pu. Melihat kesombongan Adinata, Pu Chengyu berkata, oke, karena kamu begitu percaya diri, saya ingin melihat apakah keluarga Brahma kamu benar-benar sampah, atau apakah kamu berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Park Chengyu berpikir sejenak dan kemudian menelepon. Tak lama kemudian, seorang wanita berkursi roda, berusia sekitar 60 tahun, didorong masuk. Wanita ini sedang tidak bersemangat dan terlihat sangat lesu dan lemah. Bibi ketiga, ketika Park Chengyu melihat wanita ini, dia memegang tangannya dengan penuh hormat. Bibi ketiga Park Chengyu pun tersenyum dan mengangguk ke arah Park Chengyu. Namun terlihat senyumannya terlihat sangat dipaksakan. Park Chengyu memandang Adinata dan memperkenalkan, Adinata, ini bibi ketiga saya. Dia berumur 61 tahun. Dia pusing selama 6 tahun, memiliki riwayat penyakit jantung koroner selama 16 tahun, sakit mak selama 10 tahun, dan batu empedu selama 8 tahun, riwayat hipertensi selama 6 tahun, tekanan darah tertinggi 160110 Hg, dan riwayat infark lacunar selama 1 tahun. Keluarga Pu, kami telah menggunakan teknologi tercanggih untuk merawatnya. Meskipun dia dapat mempertahankan kesadaran jernih, ucapan lancar, dan anggota tubuh normal, rasa pusing bibi ketiga saya tidak pernah hilang, dan saya tidak energik di siang hari. Jika kamu benar-benar bisa menyembuhkan penyakit bibiku yang ketiga hari ini, aku akan percaya apa yang baru saja kamu katakan. Adinata memandang pasien itu dari atas ke bawah. Meskipun dia bukan mahasiswa kedokteran profesional, dia tetap berpura-pura pergi ke sana dan memeriksa denyut nadinya. Setelah memeriksa denyut nadinya, Adinata berkata, bibimu yang ketiga sudah tua dan lemah, limpa dan ginjalnya kurang. Dia lapar, kenyang dan lelah, sehingga air dan biji-bijian tidak dapat diubah menjadi saripati. Bahkan keluarga Pu pun tidak dapat menyembuhkannya. Penyakit yang sangat kecil, keterampilan medis keluarga Pu Anda benar-benar sampah. Setiap kali Adinata menemukan kesempatan, dia akan menggunakan kesempatan itu untuk membalas secara lisan terhadap Park Sung-woo. Park Cheng-yu terkejut, apakah kamu yakin bisa menyembuhkannya? Adinata berkata dengan percaya diri, tentu saja. Adinata baru saja mempelajari trik yang disebut Ezuyoshu dari Dr. Zhong. Sangat mudah untuk mengobati penyakit seperti itu. Pu Chengyu berkata, oke, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika kamu tidak dapat disembuhkan, aku ingin kamu melepas pakaianmu di depan kami semua untuk membuktikan bahwa kamu tidak mencuri apapun dari kami. Keluarga Pu, jangan salah paham, aku tidak ingin melihatmu. Aku ingin wanita di rumah sakit kita melihatmu. Saya selalu mendengar Anda para wanita Tionghoa mengatakan bahwa semua pria di negara Anda adalah jamur emas. Haha. Anda para wanita Tionghoa pasti sangat mengeluh tentang pria Tionghoa Anda. Mereka harus dibenarkan dan beralasan. Saya juga ingin kami para wanita dari negara dingin menikmati lauk hotpot orang Cina Anda. Adinata sangat marah hingga dia ingin memukul Park Cheng-yu lagi. Namun, apa yang dikatakan Park Cheng-woo benar. Dia tidak menyebarkan rumor tentang wanita Tiongkok. Wanita-wanita di Weibo di internet itu benar-benar seperti ini, menghina pria Tiongkok sepanjang hari. Beberapa waktu yang lalu, ketika insiden tim Amerika terjadi,
Seorang wanita di Weibo memuji tim Amerika sambil menertawakan jamur enoki pria Cina tersebut. Kejadian ini menyebar ke luar negeri dan membuat pria Cina sangat marah. Merasa malu, benci, Adinata tidak menyangka dia akan kehilangan muka di depan orang asing karena wanita Tionghoa di internet. Ketika Adinata kembali ke Tiongkok, hal pertama yang akan dia lakukan adalah membersihkan akun-akun feminis ritmis di Weibo. Adinata berkata, "Lalu bagaimana jika saya sembuh?" Park Cheng-yu berkata, "Jika kamu menyembuhkan penyakit bibiku yang ketiga, aku tidak akan menggeledah tubuhmu dan membiarkanmu membawa ibu mertuamu yang gemuk dan pergi dari sini." Adinata mendengus dingin, tidak sesederhana itu. Terakhir kali kamu menjatuhkanku dalam permainan dan membiarkan keluarga George melihatnya, yang membuatku sangat malu. Jika aku menyembuhkan penyakit bibi ketigamu, aku ingin kamu kembali bermain dan biarkan aku menjatuhkanmu juga. Adinata masih suka memperlakukan orang lain dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukan orang lain. Park Cheng-yu mendengus dingin, oke, saya berjanji. Berhenti bicara omong kosong dan cepat obati penyakitnya. Saya tidak percaya Anda bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh tim medis keluarga PU kami. Adinata mengeluarkan selembar kertas kuning untuk menggambar mantra dari tubuhnya, lalu menatap wanita itu dan menggambar pola secara acak. Setelah itu, Adinata melemparkan kertas kuning itu ke langit. Dalam sekejap, kertas kuning itu tergantung tak bergerak di udara. Luar biasa! Ketika Jin Zheng dan anggota keluarga PU lainnya melihat pemandangan ini, mereka semua merasa ini luar biasa dan mulai mengaguminya. Keterampilan yang kecil sekali. Park Cheng-yu tidak terkejut sama sekali. Hal semacam ini bisa dilakukan oleh orang-orang dari 8 keluarga besar. Setelah itu, Adinata berkata kepada Park Cheng-yu, "Lepaskan pakaian bagian atas bibi ketigamu." Park Cheng-yu tiba-tiba menjadi marah. Adinata, kamu bajingan. Beraninya kamu menyinggung orang yang lebih tua." Bab 589. Keterampilan medis yang luar biasa. Kata-kata Adinata membuat Park Cheng-yu berpikir bahwa Adinata sedang memprovokasi dia. Adinata berkata dengan serius, "Persetan, menurutmu apakah aku memiliki selera yang berat seperti kamu dan menyukai wanita tua? Bahkan jika kamu memilikinya, lihatlah berapa umur bibimu yang ketiga. Dia hanya seorang anak yang sakit. Aku tidak akan memiliki rasanya berat lagi. Apakah kamu ingin memanfaatkannya? Metode pengobatanku adalah dengan menekan tanganku di punggungnya tanpa ada pakaian di antaranya." Park Cheng-yu memikirkannya dan menyadari bahwa bibi ketiganya memang tidak cantik. Selain itu, usianya sudah 61 tahun, dan dia terlihat semakin tua karena penyakitnya. Bibi ketiganya kurus dan tak bernyawa, bahkan jika Adinata mesum, tidak mungkin dia tertarik pada pasien seperti itu. Park Cheng-yu sadar kembali dan berkata, oke, aku akan mempercayaimu sekali saja." Park Cheng-yu menelepon seorang dokter wanita, menemukan tempat pribadi, dan membantu bibi ketiganya mengganti pakaiannya. Tak lama kemudian, bibi ketiga Park Cheng-yu masuk lagi dengan kursi roda hanya dengan mengenakan kemeja. Kemeja itu dikenakan terbalik, cukup untuk dirawat Adinata. Adinata berhenti berbicara omong kosong dan menekankan tangan kanannya langsung ke punggung wanita itu. Dalam sekejap, ledakan energi abadi muncul. Park Cheng-yu dan semua orang yang hadir terkejut. Apa-apaan ini? Dari mana datangnya gas putih itu? Itu berasal dari tangan pria bernama Brahma. Mungkinkah dia mengetahui keajaiban keabadian? Bahkan PU Cheng-yu diam-diam terkejut. Ini tidak mungkin. Bagaimana energi abadi bisa muncul di tangan orang tanpa alasan? Bahkan keluarga PU kita pun tidak bisa melakukan ini. Benarkah keluarga Brahma lebih baik dari kita? Menyembunyikan kekuatan mereka? Faktanya, alasan mengapa tangan kanan Adinata mengeluarkan energi abadi sepenuhnya karena teknik berpura-pura yang dipikirkan para dewa untuk ayah Adinata. Teknologi ini memang tidak bisa dilakukan oleh 7 keluarga besar lainnya. Namun teknologi tinggi tidak ada nilainya, hanya untuk pamer dan tidak berpengaruh pada penyembuhan penyakit. Namun, aura Adinata ada di sana, dan Adinata telah menekankan bahwa keterampilan medis keluarga Brahma lebih baik daripada keluarga PU. Jadi saat ini, Adinata telah menakuti Park Cheng-yu dan yang lainnya. Adinata berkata kepada pasien wanita dalam bahasa Korea, "Ulurkan tangan kananmu, lihat pola jimat di depanmu, dan ikuti gambar jimat itu. Jika kamu berhasil menggambar jimat itu, penyakitmu akan hilang." Saat ini, bibi ketiga Park Cheng-yu sudah berhalusinasi dan secara alami mengikuti instruksi Adinata. Lambat laun, pemandangan hangat muncul di depan mata bibi Park Cheng-yu. "Sayang, sayangku, biarkan nenek menggendongnya. Nenek akan mengajarimu cara naik sepeda, dan nenek akan mengajarimu cara berenang, oke?" Dalam gambar tersebut, bibi ketiga Park Sung-woo tidak lagi duduk di kursi roda, melainkan berdiri di atas rumput, berlari di halaman, berenang di kolam renang biru, diikuti oleh seorang gadis kecil yang sangat lucu. Teknik Zuyo ini akan menyebabkan pasien berhalusinasi, dan gambaran fiktif dalam halusinasi seringkali merupakan gambaran yang paling diinginkan pasien di lubuk hatinya. Bibi ketiga Park Cheng-woo menderita sakit kepala sepanjang tahun dan energinya lemah. Dia duduk di kursi roda dan tidak memiliki kemampuan untuk menemani cucunya. Dia sangat ingin menjadi sehat dan lebih sering berolahraga dan bermain di luar ruangan bersama cucunya. Perlahan-lahan, senyuman muncul di wajah bibi Park Cheng-woo. Bibi ketiga tertawa. Dia benar-benar tertawa. Park Cheng-woo menatap wajah bibi ketiganya dengan heran.
Ia masih ingat bahwa bibi ketiganya sangat mencintainya ketika ia masih muda. Namun sejak bibi ketiganya jatuh sakit 6 tahun lalu, ia tidak pernah melihat bibi ketiganya tersenyum lagi. Pada saat ini, Park Cheng-yu sangat bersemangat. Keterampilan medis keluarga Brahma sungguh luar biasa. Pada saat ini, karena kekuatan Adinata, seluruh ruangan dipenuhi dengan roh peri. Adinata mengingatkan, "Lanjutkan menggambar jimat. Setelah kamu selesai menggambar jimat, penyakitmu akan sembuh." Bibi ketiga Pu Cheng-yu melakukan apa yang dikatakan Adinata, dan terus menggambar simbol di kehampaan. Saat dia melihat pola yang menunjukkan warna dan entitas di udara, dia juga kagum dan merasa bahwa dia benar-benar sedang dimanipulasi. Seorang dokter ajaib yang tiada tara datang ke penyelamatan. "Penyakitku sudah sembuh." Segera, wanita itu menyelesaikan gambarnya, dan pola di kehampaan menyatu dengan kertas kuning yang tergantung di udara. Kemudian dalam sekejap, bola api menghilang tanpa bekas. Saat ini, Adinata juga menarik tangan kanannya. "Ah!" Bibi Pu Cheng-yu berteriak dan berdiri dari kursi roda. "Bibi ketiga, apa kabar?" Pu Cheng-yu segera pergi untuk membantu bibi ketiga, takut dia akan jatuh. Namun, bibi ketiga Park Cheng-yu penuh energi. Cheng-yu, saya baik-baik saja. Saya disembuhkan oleh dokter ajaib yang Anda undang. Saya merasa seluruh tubuh saya penuh kekuatan. Saya merasa seperti bisa terbang." Park Cheng-yu tertegun dan bertanya, Bibi ketiga, apakah kamu tidak merasa sakit kepala? Apakah sakit kepala itu sudah hilang sepenuhnya?" Bibi Pu Cheng-yu mengangguk. "Ya, nak. Sakit kepalaku sudah hilang sama sekali." "Tidak sama sekali. Sekarang aku akan bermain dengan Jiu-Jiu dan mengajaknya naik sepeda. Aku akan bermain game dengan cucu perempuanku yang berharga." Park Cheng-yu melihat kegembiraan di wajah bibi ketiganya, dan dia juga ikut berbahagia untuknya, dan segera memerintahkan, segera kirim bibi ketigaku pulang." Pu Cheng-yu memandang Adinata dengan heran. Keterampilan medis keluarga Brahma sungguh luar biasa. "Bahkan keluarga Pu kami mengalami sakit kepala yang tidak dapat disembuhkan. Tetapi Anda menyembuhkan penyakit bibi ketiga saya dalam waktu yang singkat. Metode apa yang baru saja kamu gunakan?" Adinata berkata, "Pengobatan tradisional Tiongkok." Park Cheng-yu berkata, Ayah saya menduga Anda telah mengembangkan pengobatan Tiongkok selama beberapa dekade. Tetapi saya tidak menyangka pengobatan Tiongkok Anda bisa begitu ajaib." Mendengar kata-kata berlebihan Park Cheng-yu, Adinata merasa sangat nyaman. "Bocah, kamu akhirnya berhenti meremehkan keluarga Brahma." Adinata berkata, "Berhenti bicara omong kosong. Karena saya memenangkan taruhan dan menyembuhkan penyakit bibi ketiga Anda bersedia mengaku kalah dan bergabung dalam permainan." Park Cheng-yu tampak malu dan mengutuk dalam hatinya. Anak laki-laki bernama Brahma ini benar-benar ingin membalas dendam. "Jika saya tahu bahwa dia tidak mudah ditindas seperti kakak laki-lakinya, saya tidak akan memukulnya hari itu." Melihat Pu Cheng-yu tidak mengambil tindakan apapun, Adinata bertanya, "Apa? Tuan muda ketiga dari keluarga Pu yang bermartabat, bukankah dia harus menipu sesuatu yang dia setujui?" Park Cheng-yu berkata cepat, "Brengsek, kami anggota keluarga Pu selalu menepati janji." "Oke, aku akan menemanimu ke pertandingan." Park Cheng-yu meminta seseorang untuk membawa kacamata VR-nya, dan Adinata juga meminta drone di luar untuk membawa kacamata VR-nya. Tak lama kemudian, mereka berdua mengenakan kacamata VR pada saat yang sama dan memasuki permainan bersama. Adinata tidak sabar untuk membalas rasa malunya. "Ada 2 mobil di sini. Segera masuk ke dalam mobil." Park Cheng-yu berkata, tidak, Adinata. Apakah kamu akan curang?" Park Cheng-yu berkata, Saya tidak ingin menipu, tetapi saya punya permintaan. Jika orang suci dari keluarga Swiss Smith sedang online, saya tidak akan pernah membiarkan Anda memukul saya. Sebelum kamu memukulku, aku harus memastikan apakah Swiss Saint ada di dalam game." Bab 590. Adinata penasaran, orang suci Swiss? Dari keluarga Smith? Siapa dia? Mengapa Anda ingin melihat apakah dia sedang online? Mendengar nama Saintes, Adinata masih sedikit tertarik. Karena orang suci umumnya mengacu pada gadis muda dan cantik, dan mereka sangat unik. Lebih penting lagi, wanita yang disebut wali umumnya tidak memiliki pacar atau suami. Seorang wanita suci, hanya bisa menjadi satu orang, tidak bisa memiliki perasaan atau keinginan. Park Sung-woo menjelaskan, nama lengkapnya adalah Lotta Smith. Dia adalah generasi ketiga dari keluarga Smith, sebuah keluarga rahasia di Swiss. Dia baru berusia 18 tahun ini. Dia gadis yang kusuka. Adinata tersenyum, dia langsung mengerti. Ternyata Park Cheng-woo menyukai orang suci Swiss ini dan ingin mengejarnya. Jadi dia tidak bisa ikut serta dan membiarkannya melihat wajahnya yang dipermalukan dipukul oleh Adinata. Adinata tersenyum dan berkata, Park Cheng-woo, kamu benar-benar aneh. Kamu biasanya hanya bermain dengan wanita paruh baya, tapi pada akhirnya, kamu tetap menyukai gadis berusia 18 tahun. Park Cheng-woo tidak tahu bagaimana membela diri. Lotta adalah calon istriku di masa depan. Hanya wanita cantik dan suci seperti dia yang layak untukku. Keluarga kami selalu berniat bersaing dengan keluarga Smith. Pernikahan, ini disebut aliansi yang kuat. Adinata mendengus dingin, dia pantas untukmu. Apakah kamu pantas mendapatkannya? Dia berumur 18 tahun, suci dan tidak memiliki pasangan. Bagaimana denganmu? Jangan menulari orang lain dengan penyakitmu. Brengsek, jangan bicara omong kosong.
Akan buruk jika Lota mendengarnya. Park Cheng-yu menjadi cemas dalam permainan tersebut. Dia dengan cemas berjalan mengelilingi permainan dan terus memanggil nama Lee Sui-sen. Lota, Lota, kamu di sana? Saya berteriak selama beberapa menit, namun tidak ada yang menjawab. Adinata mengikuti di belakang dan berkata, jangan tunda. Lota yang kamu suka pasti sudah tidak ada lagi di dalam game. Cepat masuk ke mobil. Pada saat ini, beberapa orang kulit putih tiba-tiba muncul. Karakter yang bisa muncul dalam game ini harus berasal dari 8 keluarga besar. Orang kulit putih ini kemungkinan besar berasal dari keluarga Eropa dan Amerika. Hey Park, lama tidak bertemu. Seorang pria berotot dengan pakaian warna-warna cerah di dalam game berinisiatif untuk menyapa Park Sung-woo. Terlihat jelas bahwa keduanya saling mengenal. Park Cheng-yu sedikit malu, namun tetap tersenyum dan menjawab, hai, Tuan Ross, Tuan Addington, Tuan House, apakah Anda di sini juga? Seorang pria kulit putih menjawab, dia, kami ingin pergi ke pantai untuk memainkan pertandingan sepak bola 2v2. Kami melewatkan satu pertandingan. Apakah Anda ingin ikut? Park Cheng-yu melirik Adinata, lalu menjawab, maaf, saya tidak punya waktu sekarang. Kamu bisa pergi dan bermain. Pada saat ini, pria kulit putih itu melirik ke arah Adinata dan bertanya, apakah ini anggota baru keluarga PU Anda? Pria kulit putih lainnya tiba-tiba berkata, oh, bukankah ini orang Malang yang terakhir kali disingkirkan oleh Park Cheng-yu? Dia seharusnya dari keluarga Brahma, kan? Mendengar kata-kata tersebut, Adinata sangat marah. Fakta bahwa dia tersingkir dari permainan terakhir kali sebenarnya diketahui oleh anggota 7 keluarga besar lainnya. Untungnya, di dalam game tersebut, Adinata tidak mengungkapkan nama aslinya dan menggunakan nama Xuan Brahma. Adinata berkata dengan marah, saya anggota baru keluarga Brahma. Nama saya Xuan Brahma. Park Cheng-yu di samping tampak bingung. Berpikir, bukankah kamu Adinata? Mengapa disebut Xuan Brahma? Saat dia hendak berbicara, Adinata balas menatapnya. Xuan Brahma jelas sudah terkenal, dan ketiga anggota keluarga Ross, keluarga Addington, dan keluarga House segera bersorak. Hei, kawan, kamu benar-benar hebat. Kudengar kamu telah bermain dengan lebih banyak wanita daripada gabungan kita bertiga. Kawan, kamu pandai sekali bermain-main dengan wanita. Kenapa kamu bisa ikut serta dalam permainan itu dan diintimidasi secara menyedihkan oleh keluarga PU? Hahaha. Park memposting foto terakhir kali dia menjatuhkanmu ke sana. Kita semua melihatnya. Adinata ditertawakan oleh semua orang dan sangat marah. Dia benar-benar mati sebelum meninggalkan militer. Dalam kemarahannya, dia segera berjalan ke depan dan merobek semua foto yang diposting oleh Park Cheng-woo. Park Cheng-yu, kamu membuatku kehilangan muka di depan 7 keluarga besar dan menjadikan keluarga Brahma kita bahan tertawaan semua orang. Hari ini kamu kalah dariku dalam taruhan. Aku ingin kamu memberi kompensasi kepadaku atas cara kamu mempermalukanku. Karena itu, Adinata langsung masuk ke dalam SUV dan berkata kepada Park Cheng-woo, saya beri waktu 1 menit, segera masuk ke mobil. Park Cheng-woo berkata, oke, aku akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam. Namun, apakah kamu bisa memukulku atau tidak tergantung pada kemampuanmu. Aku tidak akan tinggal diam dan membiarkanmu memukulku. Park Sung-woo juga dengan cepat mengendarai supercar modern dan melaju dengan cepat. Oh, apakah mereka berdua akan berlomba? Teman-teman, apakah kita mau ikut? Kedengarannya itu ide yang bagus. Adinata menurunkan jendela dan berkata kepada mereka bertiga, jika kamu ingin mengikuti, ikuti dengan cermat. Jika tidak, kamu tidak akan bisa melihat Park Cheng-yu disingkirkan olehku. Setelah Adinata selesai berbicara, dia dengan cepat meningkatkan pedal gas dan bergegas menuju Park Cheng-yu. Park Cheng-yu berlari jauh-jauh. Dia jelas tidak ingin dipermalukan oleh Adinata di depan Ross dan pemuda lainnya dari 3 keluarga besar. Tapi bagaimana Adinata bisa membiarkan keinginannya terkabul? Adinata, jika kamu ingin memukulku, kamu harus menyusulku. Jika Park Cheng-yu bangga. Mendengus. Adinata mendengus dingin. Di dalam game, tidak peduli bagaimana kamu bermain, kamu tidak akan mati. Tanpa khawatir, mudah untuk menjatuhkan Park Cheng-yu. Adinata terus mengambil jalan pintas dan semakin dekat dengan Park Sung-woo. Brengsek. Park Cheng-yu juga sedikit takut. Pada saat ini, Adinata tiba-tiba menyadari bahwa ada seorang gadis yang tampak sangat manis dengan rok putih di jalan depan di sisi kanan. Ya Tuhan, penampilan ilahi ini hanya bisa dicapai dalam sebuah game. Adinata tertarik dengan penampilannya. Di antara wanita kulit putih, Adinata belum pernah melihat wanita yang begitu lembut dan cantik. Tentu saja, ini adalah sebuah permainan, dan Anda dapat membuat sendiri karakter dalam permainan tersebut, dan Anda dapat membuatnya sesempurna yang Anda inginkan. Banyak. Adinata tiba-tiba berteriak. Apa? Siapa yang kamu bicarakan? Park Cheng-yu memang tertipu, dan langsung mengalihkan pandangannya ke kedua sisi. Adinata sama sekali tidak tahu siapa gadis itu. Dia tahu bahwa Park Cheng-yu menyukai Lota, jadi dia menggunakan Lota untuk mengalihkan perhatian Park Cheng-yu. Benar saja, kecepatan Park Cheng-woo melambat, dan Adinata melayang dengan kecepatan tinggi, langsung menjatuhkan mobil Park Cheng-woo ke udara. Park Sung-woo berteriak. Sama seperti situasi Adinata terakhir kali, mobil Park Sung-woo hancur di udara.
dan Park Sung-woo juga terlempar berkeping-keping. Dengan keras, dia terjatuh ke tanah. Secara kebetulan, dia jatuh di depan gadis berkulit putih lembut itu. Gadis kulit putih itu berdiri karena terkejut, dan mengulurkan tangan ke Park Cheng-yu yang terbaring di tanah, dan bertanya dengan prihatin, "Tuan Park, apakah Anda baik-baik saja?" Gadis berkulit putih memiliki suara yang lembut dan penampilannya sangat halus, seperti bidadari. Tanpa diduga, Park Cheng-yu pingsan secara emosional setelah melihat gadis itu. Adinata, aku membencimu." Setelah mengatakan itu, Park Cheng-yu dengan cepat menjadi offline tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada gadis kulit putih itu.